Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak hadir nak? Tidak ada Bu, hadir semua. Alhamdulillah, semangat kalian mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Terima kasih. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, ini materi ini sangat penting. Kenapa? Fenomena saat ini kita lihat banyak sekali remaja, pelajar, bahkan yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bahkan kondisi yang sangat miris, boleh jadi ada di antara mereka yang dalam tanda kutip sudah terjadi hamil di luar nikah, memiliki anak. Kemudian masa depan mereka jadi hancur, berantakan, dan tidak terwujud cita-citanya. Jadi mari sama-sama kita mempelajari materi hari ini dengan baik, dengan istiqomah, penuh keyakinan. Semoga kita semua, kalian semua terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, apakah masih ingat pelajaran sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan materi ini, hari ini Bu mau mengingatkan kembali kepada kalian pelajaran sebelumnya. Masih ingat nak? Ingat Bu. Iya. Siapa yang masih ingat? Saya Bu, tentang mujahadah anak atau kontrol diri Bu. Iya, benar. Yang lain? Ada lagi yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Saya Bu, tentang husnuzon atau prasangka baik. Iya. Kalau begitu apakah ada kaitannya dengan materi hari ini nak? Ada Bu. Ada Bu. Iya. Siapa yang akan menyampaikan kaitannya? Saya Bu. Ya. Tentu ada kaitannya tentang materi kita minggu lalu dengan materi kita hari ini, yaitu minggu lalu membahas tentang pengontrolan diri atau mujahadah nafs, yang mana itu mengajarkan kita bagaimana untuk mengontrol diri agar kita tidak terjerumus dengan pergaulan bebas maupun perbuatan zina. Iya, berikan tepuk semuanya. Iya Nana, itu tadi kaitannya materi minggu lalu yang sudah kita pelajari dengan materi hari ini, yaitu kita mampu mengendalikan hawa nafsu, mengontrol diri agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 4. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi hukum tajwid atau hukum bacaan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu bisa menjelaskan arti perkata Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah kamu mampu menelaah hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini selanjutnya, kamu mampu menyimpulkan isi kandungan atau makna Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, baik anak-anak ibu, agar pembelajaran hari ini lebih semangat lagi, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Namun sebelum kalian bergabung dengan kelompoknya, kita yel-yel dulu agar lebih semangat. Siap? Siap Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Marilah praktis. Beri tepuk tangan. Baik anak-anak kami sekalian,
Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah ditentukan. Dalam kita kali ini, selanjutnya coba kalian perhatikan dengan seksama tayangan video yang akan Ibu tayangkan di depan. Silakan diperhatikan. Quran Surah Al-Isra, Surah ke-17 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Kalian sedang memperhatikan tayangan video yang pertama. Selanjutnya silakan perhatikan tayangan video yang kedua. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan dua tayangan video yang sudah Ibu tampilkan. Dari dua tayangan video tersebut, apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya Bu, Ya. jadi menurut saya dalam video tersebut Bu, bacaannya sudah bagus dan hukum tajwidnya juga sudah pas. Tapi kan Bu, di zaman sekarang ini banyak pelajar seperti anak SMA yang belum lancar untuk membaca Al-Quran. Jadi solusinya itu bagaimana ya Bu? Ya, terima kasih Rian atas tanggapannya ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan. Memang benar, fakta terjadi sekarang pelajar ataupun anak SMP baik SMA itu ada memang yang belum bisa membaca Al-Quran. Baik anak-anak, pertanyaan dari Rian tadi apakah ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Ya Bu, yang pertama itu kita harus berniat untuk belajar membaca Al-Quran. Yang kedua itu belajar dari awal dengan metode Iqra. Yang ketiga itu kita cari tahu di YouTube, nonton tentang hal-hal Iqra gitu atau Al-Quran, cara membacanya. Yang keempat itu kita manggil guru ngaji atau kita yang datangi guru ngaji gitu Bu. Terima kasih untuk tanggapan yang sudah disampaikan oleh Rian, sudah ditanggapi kembali oleh Habib, ya, dijawab dengan baik. Untuk selanjutnya, agar diskusi kamu lebih terarah, berikut Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik, ya, ini akan diberikan ke kelompok masing-masing. Ya. Silakan. Di meja kalian sudah ada lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Perhatikan arahan yang akan disampaikan. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan hukum tajwid atau hukum bacaan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2. Kemudian yang kedua, kalian harus menyelesaikan menjelaskan arti perkata Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Nur ayat 2. Kemudian yang ketiga, kalian menelaah hadis, ya, menelaah hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang keempat, kalian menyimpulkan makna atau isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Nah, itu adalah masalah-masalah yang harus kamu selesaikan. Bisa dipahami? Bisa. Atau ada pertanyaan-pertanyaan?
sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia. Nama saya Muhammad Nur Wahyu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama yaitu saya ingin mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surah Al-Isra ayat 32. Yang pertama yaitu wala, hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Yang kedua taqrabu, hukum tajwidnya adalah qalqalah sugro. Baik, yang nomor 3 saya akan membahas tentang hadis larangan mendekati zina yang mana ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang mana hadis dari yang saya bacakan tadi kesimpulannya yaitu kita dilarang untuk saling berdekatan, apalagi berdua-duaan, yang mana kita bukan saling muhrim. Karena di hadis tersebut tadi dijelaskan bahwasannya yang ketiga itu akan ada syaitan. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Elvira Kirunisa, perwakilan dari kelompok 2, ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Menurut kami penyajian presentasi mengenai hukum tajwid dan mengartikan perkata sudah bagus dan dapat dipahami. Kemudian kami ingin menanya mengenai hadis tadi larangan mendekati zina. Nah, pertanyaannya itu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas dan perilaku zina itu seperti apa dan apa-apa saja faktornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab, yaitu tentang faktor penyebab apa saja sih yang menyebabkan pergaulan bebas atau perilaku zina itu terjadi. Di sini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama itu kontrol diri. Kontrol diri itu kita harus bisa mengontrol diri kita. Apa sih yang kita kontrol? Ya, kita harus mengontrol perilaku kita harus mengontrol nafsu kita. Kita lah yang punya kendali dalam diri kita ini sendiri. Ya, itu tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Wahyu dan Nia atas pertanyaan yang disampaikan dari kelompok 2. Ya, semoga yang bertanya bisa memahami ya atas jawaban dari teman kalian bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat banyak. Dimulai dari faktor diri sendiri atau pribadi, kita mampu atau bisa harus mengendalikan diri. Kemudian faktor lain tadi ya, jadi sebutkan dari faktor keluarga ya. Berarti dalam hal ini apa nak? Orang tua harus bersama-sama dengan anaknya menjaga hubungan baik. Kemudian faktor selanjutnya tadi adalah memilih teman sebaya atau sepermainan, teman sekelompoknya, agar memilih teman yang baik agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sepakat kita dengan faktor itu? Sepakat ya? Iya. Bisa dipahami? Bisa. Semoga kita bisa dihindari semua ya nak? Bisa. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk kelompok 1 berikan aplaus yang meriah. Silakan kembali ke tempatnya dan diakhiri dulu dengan salamnya. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami dan juga untuk pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan gambar uji kompetensi. Silakan dibaca dan dipilih jawaban yang paling tepat. Silakan perhatikan dan dijawab.
Ya anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini untuk materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah temanmu yang baik, ya, saling mengingatkan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangat dilarang. Oleh penyampaian Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.